warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggraheni Niryasari, Sarjana Sains. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Wonosobo. Saya calon guru penggerak Angkatan ke-6 Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1.4.A.8 tentang koneksi antar materi, modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada fasilitator saya, Ibu Dr. Suci Harjanti MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Heri Kusiani SSI, yang selalu memberi saya penguatan, motivasi, dan dukungan tentang materi budaya positif. Dari setiap modul yang saya pelajari memiliki keterkaitan antar materi. Antara lain, modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, dia berkaitan erat dengan modul 1.2 nilai dan guru penggerak. Kemudian, terkait juga dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Yang terakhir, dari ketiga modul ini, dia terkaitan erat dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Setelah mempelajari modul 1 ini, saya memiliki tujuan akhir saya sebagai guru penggerak. Ketika saya mempelajari makna dari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menjadi paham tentang nilai dan peran dari guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak inilah yang menguatkan saya membuat sebuah visi sebagai guru penggerak yang dapat memberikan budaya positif sehingga dapat tercapai profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menjadi paham bahwa pendidikan adalah menuntun. Menuntun segala kekuatan yang ada pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan yang menghamba pada murid adalah pendidikan harus berpihak pada murid, sesuai dengan bakat, minat, karakter, dan kemampuan anak. Guru ibarat sebagai petani. Sekolah ibarat lahan atau tanah dan murid adalah benih. Guru diibaratkan sebagai petani yang hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan cara merawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang. Berdasarkan pernyataan Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus memiliki nilai yang dapat menjalankan perannya. Guru harus mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pembelajaran yang berpusat pada murid maupun coach bagi guru lainnya. Sehingga guru penggerak harus memiliki nilai dari guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid, memandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Sehingga peran dari guru penggerak dapat tercapai, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, kemudian mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan mengarahkan komunitas praktisi. Dalam mewujudkan suatu perubahan, maka diperlukan visi dan langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi ini dapat terwujud jika terdapat kerjasama antar semua warga sekolah. Dalam mewujudkan visi, diperlukan langkah konkret menggunakan atap dan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Atap dari prakarsa perubahan terdiri atas A yang berarti aset, T yang berarti tantangan, 3. Aksi, P yang merupakan pembelajaran. Tahapan dari bagja
Buat pertanyaan. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, atur eksekusi. Berdasarkan penerapan dari tahapan Bagja, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal sebagai budaya positif. Budaya positif akan membuat murid merasa nyaman dan nyaman saat proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan penuh kemandirian dan bertanggung jawab sebagai proses kemerdekaan dirinya. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan dari pertanyaan-pertanyaan tentang penanaman atas seluruh materi budaya positif yang saya pelajari. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri dari murid kita. Ini perlu dilakukan. Pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri merupakan hal yang paling bijaksana agar murid dapat tumbuh kepercayaan dirinya sehingga dia bisa mengontrol dirinya agar dia siap menjadi manusia secara individu maupun secara sosial. Kemudian, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia dari nilai dan kebajikan kelas adalah mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Setelah murid itu meyakini akan nilai-nilai kebajikan yang harus dia tumbuhkan sendiri, maka tujuan mulia dapat tercapai. Yang ketiga, posisi kontrol. Di sini, saya berharap kita bukan lagi sebagai pemberi hukuman kepada anak, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, tapi kita bisa menjadi teman mereka sebagai pemantau atas kemajuan belajar dan budi pekerti mereka, sehingga kita bisa menjadi seorang manajer yang baik. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Dari yang saya pelajari, saya menjadi paham bahwa setiap anak memiliki kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik, kita harus memahami kebutuhan dasar yang ingin dicapai oleh anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Maka ketika kita menangani anak, kita perlu membudayakan budaya positif dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu kita perlu menstabilkan identitas murid kita, kemudian memfasilitasi tindakan salah yang dilakukan oleh murid kita, kemudian kita menanyakan keyakinan kepada murid kita, agar kita bisa menuntun bagaimana melakukan perbuatan yang baik, sehingga murid kita menjadi insan mulia yang kita harapkan. Yang kedua adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mengalami perubahan cara berpikir saya,
yaitu bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, kita harus melibatkan murid kita dalam perencanaan sampai pelaksanaan budaya positif. Kemudian saya memiliki harapan untuk dapat mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, budaya positif yang berdasarkan pada keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini secara bersama-sama. Kemudian, setelah mempelajari modul ini, perubahan lain yaitu adalah saya memposisikan diri saya sebagai posisi kontrol yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah menjadi ternyata kurang tepat. Sehingga untuk mewujudkan disiplin positif ini, saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi, yaitu saya harus menstabilkan identitas dari murid saya. Kemudian saya memvalidasi tindakan yang salah yang telah dilakukan oleh murid saya. Baru saya akan menanyakan keyakinan apa yang baik yang dapat menjadikan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti pada modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep budaya positif adalah ketika saya berusaha lebih mendalami kebutuhan yang sebenarnya dicari oleh setiap murid saya untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner murid dengan memposisikan diri saya sebagai manajer. Alhamdulillah di sekolah saya budaya segitiga restitusi telah berjalan di sini, sehingga untuk mendisiplinkan secara positif dapat dilakukan dengan baik. Yang keempat adalah bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut. Perasaan saya merasa tertantang menyusun strategi untuk menginformasikan bagaimana konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar dapat berkolaborasi dan kita dapat lebih menumbuh kembangkan nilai-nilai kebajikan dan budaya positif di kelas maupun di sekolah yang sudah ada menjadi lebih baik dan lebih berkepihakan kepada murid kita. Saya merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi agar murid mengetahui bagaimana seharusnya mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab. Yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, yang sudah baik adalah penerapan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan keyakinan kelas yang kami bangun bersama dan telah disepakati oleh semua warga kelas. Hal yang perlu saya perbaiki adalah bagaimana guru menempatkan diri sebagai seorang manajer yang baik, yang berkepihakan kepada murid. Jika sebelumnya guru sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, maka dia harus berubah untuk menjadi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid,
posisi yang sering saya lakukan adalah sebagai teman dan pemantau. Terkadang jika saya merasa cara tersebut tidak efektif terhadap beberapa murid, baru kemudian saya akan memposisikan diri saya sebagai penghukum. Perasaan sekarang setelah saya mempelajari modul ini, saya menjadi lebih baik karena saya lebih bisa mengontrol emosi diri saya dan berusaha untuk mendalami motif murid untuk melakukan hal tersebut. Kemudian saya berusaha untuk menuntun murid saya untuk mencari solusi dan menciptakan budaya positif. Yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya pernah melaksanakan tahapan segitiga restitusi. Tetapi cara yang saya lakukan tahapannya belum maksimal. Tahapan yang saya praktikkan adalah saya menstabilkan identitas murid saya, kemudian saya memfasilitasi tindakan yang salah yang telah dilakukan oleh murid saya. Saya belum menanyakan keyakinan karena sebelumnya saya cenderung meminta murid untuk memperbaiki kesalahan berdasarkan cara saya, bukan berasal dari murid. Setelah saya mempelajari modul ini, saya menjadi paham tahapan segitiga restitusi agar ketika saya menangani anak-anak yang memiliki masalah tertentu, saya menjadi lebih paham bagaimana cara penanganannya menggunakan tahapan segitiga restitusi agar murid saya dapat menjadi manusia yang bertanggung jawab dan dapat menemukan solusi atas masalah-masalah yang kelak akan dihadapinya. Yang kedelapan adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya, ada hal-hal yang penting. Yang pertama, bagaimana stakeholder dapat berkolaborasi dengan warga sekolah untuk ikut berkontribusi langsung dengan pengembangan dan pembiasaan dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan dan budaya positif di sekolah. Yang kedua, hal penting untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai kebajikan dan disiplin positif pada murid untuk mencapai visi. Mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.